Politikus Partai Golkar Idrus Marham mengatakan hubungan para elit politik makin cair, meski sempat berbeda pandangan politik di Pilpres 2024. Meski belum jelas maksud dari kedatangan Arsyad ke kediaman Rosan beberapa waktu lalu. Namun Idrus menilai bahwa pertemuan keduanya adalah langkah baik, yang diharapkan tidak ada lagi permusuhan di antara para elit partai politik. Menurutnya hal tersebut akan membuka pertemuan-pertemuan lain antara pihak-pihak terkait, yang sebelumnya berlawanan pada kontestasi pemilu 2024. Realitas sosial di dalam silaturahmi Idul Fitri para elit kelihatannya sudah mulai cair. Terbukti kehadiran baik perwakilan dari orang-orang maksud saya dari paslon 1, paslon 3 ke paslon 2 sebaliknya juga begitu. Dan yang paling puncak kemarin itu kita perhatikan bagaimana di tempatnya Saudara Rosan sebagai ketua TKN dan hadir dari ketua TPN Saudara Arsyad. Ini saya kira luar biasa meskipun ada mempertanyakan ya bahwa ini apakah karena motivasi Kadin atau hal lain. Tetapi poin saya adalah bahwa momentum Idul Fitri kemarin itu telah mendorong ya mencairnya komunikasi politik yang selama ini ada hambatan-hambatan psikologis. Jadi momentum ini saya kira cukup bagus. Nah oleh karena itu bagi saya adalah bagaimana supaya momentum ini betul-betul kita efektifkan dan produktif, tidak hanya sekedar formalistik. Formalistik datang salam-salaman, ya bahkan agak sedih-sedih tapi setelah itu bermusuhan lagi. Nah saya kira ini adalah contoh yang tidak baik dan karena itu kalau kita ingin membuka sejarah Indonesia kan ada beberapa contoh yang telah disampaikan atau dilakukan oleh para pendiri negeri ini. Bagaimana misalkan Bung Karno dengan Pak Natsir. Di beberapa tulisan dulu itu kita baca perdebatan jalan tetapi pertemanan juga jalan. Pertengkaran jalan tapi pertemanan juga jalan. Bahkan di dalam sejarah kita kenal, ketika Bung Karno ditahan di Sukamiskin, kelompok Pak Nasir lah yang pertama kali melakukan kunjungan. Demikian pula juga misalkan ketika Bung Karno dibuang ke ND, kelompok-kelompok Pak Nasir lah yang datang untuk membesuk. Nah ini kan contoh teladan, boleh berbeda dan bahkan pada waktu itu perdebatannya ada pada masalah ideologi. Ya pada masalah ideologi sekalipun perbedaan tetapi dalam pertemanan dan kemanusiaan tetap jalan. Nah contoh yang kedua misalkan bagaimana Bung Karno dengan hubungannya dengan Hamka. Kita tahu ya pada saat itu juga terjadi perdebatan ideologis. Ya terjadi perdebatan ideologis sampai puncaknya adalah pada tahun 1964 kan Hamka ditahan di penjara. Tetapi jangan lupa ketika Bung Karno meninggal pada tanggal 21 Juni tahun 1970, ternyata di situ baru terungkap bahwa sudah ada wasiat Bung Karno supaya kelak kalau meninggal yang jadi imam sholatnya adalah Hamka. Kan itu kan, ini kan luar biasa ini. Dan karena itu maka segera setelah itu maka Hamka datang. Dan ini dilakukan. Jadi saya kira ini cukup dua contoh ini yang sejatinya menjadi uswatun hasanah di kalangan elit-elit politik hari ini. Dari Jakarta, Jihan Nabila, Azizul Hakim, Simpo TV melaporkan.